Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini. Karena pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri mereview visi dan misi kita, sekolah kita, dan juga mudah-mudahan kita bisa membuatnya visi dan misi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid. Ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Utu Siti Nurjana. Saya adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 10 Kota Sukabumi. Dan di sebelah kanan saya adalah ibu pengajar praktik, Ibu Nunung Mariam, MPD dari SMA 4 Kota Sukabumi. Kemudian untuk wakil dari kepala sekolah yaitu Ibu Dr. Randa Citawati, MPD. Kemudian ada ibu-ibu dan bapak sekalian di sini yang mewakili Bapak Ibu guru semuanya yang ada di SMP Negeri 10. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Citawati, yang ketiga penjelasan dari Ibu pengajar praktik, dan yang keempat diskusi tentang visi dan misi sekolah. Kemudian yang ketiga kesimpulan dan penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Kemudian kami undang Ibu Kepala Sekolah, Ibu Cita sebagai wakil dari Kepala Sekolah untuk menyambut acara ini. Terima kasih. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nunung selaku pengajar praktik. Kemudian yang saya banggakan Ibu Ucu selaku guru penggerak di SMP Negeri 10. Kemudian rekan-rekan stakeholder gitu, yang mendukung kepada berjalannya Ibu Ucu sebagai guru penggerak di SMP 10. Saya ucapkan terima kasih khusus kepada Ibu Nunung yang telah bisa hadir di SMP Negeri 10. Kami selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 10, karena Bapak pada kesempatan ini tidak bisa hadir dikarenakan ada keluar kota sedang mengikuti perlombaan. Sekaligus pada kesempatan ini juga saya merasa senang, bahagia bahwa di sekolah SMP Negeri 10 ada calon guru penggerak, yaitu diantaranya pada kesempatan ini adalah Ibu Ucu. Kami sangat mendukung sekali dengan Bu Ucu sebagai guru penggerak. Memang ada beberapa orang kemarin sudah dilaksanakan, Ibu Dewi juga sudah, pada kesempatan ini adalah Ibu Ucu. Luar biasa, yang kami sangat menyambut baik sekali. Adapun di sini yang akan digelar digelar analisis punya Bu Ucu tentang visi misi sekolah. Mungkin saja apabila memang ada yang perlu nanti ketika kita berunding bersama-sama waka-waka di sekolah kita yang patut memang harus dimasukkan di sekolah kita, ya mungkin bisa nanti ditambah. Pada kenyataannya memang pada saat sekarang menurut kami para waka dan Bapak Kepala Sekolah melihat visi misi kami memang dipandang
sementara ini cukup dulu. Mungkin nanti apabila memang ada perbaikan yang harus memang dimasukkan dari punya Ibu Ucu, mungkin akan kita tambah. Sekali lagi saya sebagai wakil dari Bapak menyambut baik, semoga apa yang Bu Ucu diusahakan itu sukses selalu, dan terima kasih banyak kepada Ibu juga. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu kita. Selanjutnya kita mendengarkan penjelasan langsung dari Ibu pengajar praktik, Ibu Nunung Mariam. Kepada Ibu Nunung dipersilakan. Terima kasih Ibu Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya banggakan Ibu Ucu sebagai CGP, kemudian Ibu dan Bapak Guru yang telah bersedia menemani atau membersamai kami dalam diskusi visi dan misi. Ibu Bapak, perlu diketahui bahwa Ibu Ucu ini sebagai calon guru penggerak dalam pembelajarannya telah membuat visi sebagai pengajar dan pendidik. Nah, di sini visi yang telah disusun oleh Ibu Ucu ini, siapa tahu atau mudah-mudahan nantinya bisa dijadikan refleksi sebagai evaluasi untuk visi sekolah SMP 10 ini. Kalau dipandang memang sudah sesuai, ya tidak hanya perlu dilanjutkan mungkin. Dan selanjutnya visi yang telah dibuat dan dievaluasi dalam diskusi kali ini bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk SMP Negeri 10 ini. Itu Ibu Bapak, mungkin untuk diskusi ini, tema diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Gitu. Adapun susunannya, yang pertama pengantar sudah disampaikan, yang kedua merumuskan kalimat terumpang atau kalimat yang telah dikosongkan dan melihat visi sekolah yang ada. Kemudian ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian penutup. Itu mungkin yang akan dilakukan pada diskusi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak Guru di sini yang telah membantu Bu Ucu untuk melaksanakan diskusi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nunung. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan sedikit saja ya mengenai kemarin kita kan sudah melaksanakan diseminasi tentang pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kesimpulannya kalau pembelajaran ini harus berfokus pada siswa, dia berpusat pada murid. Kemudian kita juga selain itu kita juga di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu kan menyebutkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga itu mandiri. Yang keempat bernalar kritis. Ya, yang kelima kreatif. Dan yang keenam iya kolaboratif seperti itu ya. Gotong royong. Oh iya, gotong royong. Nah itu adalah visi profil pelajar Pancasila, dan mudah-mudahan kan kita menganalisis di sini visi SMP 10 yang selama ini kita menjadi acuan kita, yaitu yang pertama kan madani ya. Yang pertama madani, berbudaya lingkungan, sehat, berkreasi dan berprestasi. Nah, apakah visi ini sudah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau belum? Silahkan kita analisis dengan Ibu dan Bapak mengisi kalimat penumpang. Perlu diketahui saya sebagai CGP telah membuat visi dan misi yang menurut saya sudah berpacu pada tadi filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Ya, izinkan saya menyebutkan visi yang saya buat dulu ya.
visi SMP Negeri 10 mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkarakternya itu mandiri, kemudian komunikatif, ya yang saya komunikatif dan kolaboratifnya. Ulang lagi ya, beriman dan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter dan berwawasan global. Karakter nanti akan dijabarkan di misinya. Karakter yang saya inginkan itu yaitu kreatif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Mungkin yang pembelajaran abad 21 sudah tercakup di dalamnya. Itu yang visi yang pengen saya ajukan. Tetapi mangga kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi kalimat numpang dulu tentang visi dan misi sekolah kita. Terserah, jangan berfokus kepada saya, tapi patokannya filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan yang profil belajar Pancasila. Mangga. Itu untuk didiskusikan, mau langsung boleh, mau dituliskan dulu boleh. Mungkin ada masukan dulu dari yang lain, Ibu Yeni, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agenda hari mungkin untuk hari ini itu kita mendiskusikan visi misi ya, yang visi aja, visi yang diajukan oleh Bu Ucu sebagai CGP. Dilihat dari visi yang tadi diajukan oleh Bu Ucu, itu kan tadi yang pertama itu perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkarakter dan berwawasan global. Kalau yang pertama saya setuju, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang itu kan fondasi yang pertama ya, yang harus dimiliki oleh semua kita sebagai manusia gitu. Karena kan kalau dilihat memang visi itu harus bersumber dari harapan siswa itu sendiri. Yang kedua itu tadi saya lupa, bukan berkarakter, berakhlak mulia. Nah, mudah-mudahan nanti kan memang dari beriman dan bertakwa itu bisa menciptakan siswa yang berakhlak mulia. Kemudian yang berkarakter, saya setuju itu berkarakter mencakup yang tadi mungkin keterampilan abad 21 ya. Kemudian yang berwawasan global, tapi mungkin ini mah tambahan untuk yang berwawasan global sepertinya masih terlalu umum mungkin Bu Ucu. Ya boleh. Iya. Kalau bisa sih sebenarnya lebih agak spesifik gitu, yang mencakup untuk siswa sendiri. Kita kan harus merangkum, mungkin sebenarnya kan kalau lihat dari yang pernah saya buka dari platform Merdeka Mengajar, walaupun memang belum selanjutnya saya itu gitu ya. Untuk visi itu memang berawal harusnya kita kalau bisa dibilang menyebar angket atau kasarnya ke siswa itu harapannya mau seperti apa. Nah, dari angket-angket siswa itu, masukan siswa itu kita kembangkan menjadi visi, mungkin seperti itu. Nah, mungkin untuk yang berwawasan globalnya saya kira bisa lebih dispesifikkan gitu, supaya bisa merangkum harapan siswa sendiri. Terutama kan kita harus melihat karakter siswa kita SMP 10 itu seperti apa gitu ya. Karena kan bisa jadi setiap sekolah memang beda-beda gitu harapan siswanya. Jadi mungkin karakter siswa SMP 10 itu harapannya mereka itu seperti apa. Nah, itu kita sebagai sekolah harus bisa memfasilitasi itu lewat visi gitu ya. Mungkin itu masukannya. Masukannya apa ya? Belum ya, maksudnya kalau saya sendiri sih inginnya gitu bisa disebar
bisa disebar angket gitu ya ke siswa yang untuk yang berwawasan globalnya supaya bisa agak kita tuh mengerucut gitu siswa itu mau seperti apa dan itu di itunya gitu di sana. Terima kasih Bu Yeni. Berarti intinya setuju ya, tetapi kita ingin spesifik di berwawasan globalnya ya. Mungkin masukan dari yang lain, Ibu Popi atau Ibu Bapak Ibu atau Bapak apa aja deh. Oke, Bu ini bacakan aja yang ini kalimat numpangnya dulu sebagai wakil dari ini ya. Nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya menuliskan atau mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, di sini ada pernyataan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, yang saya impikan di sini bahwa murid-murid yang belajar dengan gembira, menyenangkan, kemudian bisa berkolaborasi dengan murid yang lainnya, memiliki kreativitas dari siswa itu sendiri, kemudian memiliki sikap tenggang rasa, saling menghargai, contohnya saat mengemukakan pendapat, misalnya ketika mereka bekerjasama dalam kelompok. Kemudian memiliki sikap mandiri juga dan bertanggung jawab. Terima kasih Ibu Nurjana. Ada masukan untuk berwawasan global? Kira-kira kalimatnya apa? Kreatif aja atau etika TIK yang ya sekolah digital itu bagaimana? Berwawasan global kan Ibu Popi atau Ibu Pip ada masukannya? Coba. Tadi itu yang berwawasan global berkartu itu apa aja? Mandiri, inovatif, kreatif, itu sebenarnya sudah masalah ya. Berkaitannya itu mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Inovatif. Atau mau lebih spesifik, berwawasan global, kalau tentang lingkungan masukan masih masuk ya. Dan sekolah kita visinya madani, berbudaya lingkungan, sehat, berkreasi dan berprestasi. Berprestasi masuknya. Harus ya. Jadi kira-kira apa Mia? Coba ini yang saya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dan berwawasan global. Coba di ini. Kalau Ibu Popi yang nomor 1, Bu Popi yang memimpikan murid-muridnya seperti apa? Pengen dibaca yang dapat mengambil kesimpulan. Hampir sama ya sebetulnya. Ini untuk yang poin ke-1, kita memastikan murid-murid yang seperti apa, yaitu yang berjiwa dan perilaku baik, jujur, mengedepankan prinsip hidup yang mandiri dan bertanggung jawab. Hampir sama kita ya. Ibu Fitri, aduh ya Allah, Bu Fitri yang diamaskan. Untuk yang nomor 1 di sini melengkapi kalimat
kita memimpikan murid-murid yang cerdas, punya akhlak yang baik, berdedikasi yang baik kepada sekolah, bisa belajar dengan senang di sekolah, bisa lebih kreatif, inovatif, dan tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bu, Bapak Peri Hapunten Cobio yang diauskan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat terumpang itu cita-cita untuk murid ya. Kita memimpikan murid-murid yang kalau pendapat saya itu yang pandai, cerdas dan berakhlakul karimah, yang berbudaya lingkungan, sehat, berkreasi dan berprestasi sesuai dengan misi kita. Oke, terima kasih. Ya, lanjutkan ya. Kalau kita melihat dari sini, kita percaya bahwa murid itu adalah mempunyai, dari Bu Nurjana kan mempunyai karakter tersendiri ya, yang berbeda-beda, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Kemudian memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan kodratnya, ya betul. Sehingga potensi yang dimiliki harus dikembangkan, betul ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa dulu? Mengembangkan karakter dan potensi yang dimiliki oleh murid. Di sekolah kita mengutamakan untuk mengembangkan karakter dan potensi yang dimiliki oleh murid, sehingga pembelajaran itu nanti akan berpusat kepada murid. Sudah ya? Ya sudah sama ya. Kemudian yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu diberikan pendidikan atau dididik menjadi seseorang yang pertama itu berakhlak mulia, kemudian memiliki kemampuan kognitif atau pengetahuan dan memiliki keterampilan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid dengan cara pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian murid tersebut bisa berkolaborasi dan bisa berinovasi untuk dalam pembelajaran tentunya. Kita dan warga di sekolah kita paham bahwa mengacu pada yang pernyataan sebelumnya, kita itu harus sama-sama bergerak untuk menciptakan komunitas belajar yang tentu mengedepankan tadi yang murid yang berakhlak mulia, kemudian berpusat pada murid bisa berkolaborasi, kreatif dan berinovasi. Berinovasi berarti ya spesifiknya ya. Dari yang sudah dibacakan oleh Ibu Nurjana, saya ngambilnya itu sebenarnya seperti ini. Dan dari Bapak Ibu guru semua ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana kalau ditambahkan cerdas berkarakter? Ya, cerdas berkarakter. Jadi selain berkarakter tadi juga cerdas gitu ya. Jadi dia lebih menekankan ya, cerdas berkarakter. Perasaan ada yang terlewat ya. Berkarakter, ada yang terlewat tadi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dan berwawasan umum, dan inovatif, berinovasi. Di karakter ya. Kalau berbudaya lingkungan masih masukin jangan. Kalau kita kan lingkungannya kan kita gitu ya untuk cerdas berkarakter, berprestasi. Belum masukin apa saja. Kalau lingkungannya masukin jangan. Misinya ya kita ini kan kita sekarang lagi mengembangkan waktu itu yang sekolah Hutami kan gitu kan ya.
Kemudian sekarang kita mau mengembangkan greenhouse gitu, mudah-mudahan bisa jadi terangkat lagi dengan visi kita gitu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan lingkungan, cerdas berkarakter dan berprestasi. Emang tahu gitu? Ya, berwawasan lingkungan, cerdas berkarakter dan berprestasi. Itu aja ya. Jadi berwawasan globalnya udah masuk ke berprestasi gitu mungkin ya, spesifik ya. Ya nanti ini ini pikiran kita bersama dulu. Nanti untuk lengkapnya anak-anak ingin apa masukan dari Bu Yeni ya, nanti kita supaya lebih jelas lagi nanti kita bikin angkat gitu ya. Untuk pertemuan kita di sini mungkin seperti itu ya. Bagaimana Bu Yeni? Setuju atau gimana? Setuju ya. Ya, diwakili aja ya. Iya. Ya kita udah ya. Ya, ini kita simpulkan karena tadi mudah-mudahan anak kita mempunyai budi pekerti luhur, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka ya, dibimbing oleh kita. Kemudian karena kita juga adalah budaya sekolah berbudaya lingkungan, jangan dihilangkan juga budaya lingkungannya. Kemudian yang pembelajaran abad 21, kemudian apa sih namanya teh? Profil pelajar Pancasila harus mencakup di dalamnya, dan juga kita menginginkan anak-anak yang berprestasi. Itu mungkin ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jadi kita simpulkan untuk pertemuan kita hari ini bahwa visi yang kita bawa untuk hari ini yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan lingkungan, cerdas berkarakter dan berprestasi. Setuju? Setuju berwawasan apa peduli? Bagusnya. Kalau wawasan kan hanya wawasan aja kan? Iya. Kalau peduli mah lebih kalau lebih ke Berbudaya lingkungan aja jangan nyalakan ya. Berbudaya lingkungan. Jadi peduli ada wawasan aja. Berbudaya lingkungan kita masih masukkan ya. Barangkali model itu sedang mencari perangkat. Oke, ulangi lagi. Dalam pertemuan ini kita merumuskan untuk visi SMP Negeri 10 sebelum diflorkan kepada seluruh guru ya. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya lingkungan, cerdas berkarakter dan berprestasi. Mungkin itu Bapak Ibu setuju semua? Setuju ya. Nah, sebelum ini saya hanya ingin mengajak Bapak dan Ibu, bagaimana sih inisiatif perubahan ini bisa tercapai? Kira-kira programnya apa ya? Program yang akan kita lakukan supaya ini bisa berubah. Kira-kira programnya apa? itunya lewat misi-misi kan? Dijabarkannya lewat misi. Ya kira-kira programnya satu aja, nggak apa-apa sebelum ke ini. Kalau beriman dan bertakwa, saya sih punya impian itu dari sekolah kita tuh misal siswa teh hafal berapa juz gitu kan? Misal 1 juz atau berapa gitu kan? Program keagamaan ya? Keagamaannya mungkin ya kita ya bisa tidak? Nantilah bisa bersama-sama kan ya? Iya, nanti itunya bersama-sama. Programnya. Jadi bukan, jadi kan harapan tidak hanya gitu
sekolah negeri itu ya hanya biasa aja, tapi kita punya impian anak teh dari SMP 10 mah minimal dia atau 1 juz amal ya gitu, walaupun nggak 1 juz gitu ya, 30 gitu lah, seperti itu gitu. Jadi tidak hanya mimpi untuk sekolah swasta gitu. Ya, selain yang sudah pembiasaan yang sudah kita lakukan, mungkin ya program-program yang sudah ada di SMP 10, kita juga kembangkan juga yang program takfis. Sepertinya udah ada ya, tapi belum dimunculkan. Ya, sudah ada. Sudah dimunculkan ya, sudah ada ininya. Sudah ada, Bu. Tinggal mencetak lulusan-lulusannya aja. Nah, jadi nanti ada kayak wisuda gitu. Ya. Wisuda Sebenarnya kan kegiatan kita keagamaan itu sudah ada. Iya, cuman saja di dalam siswanya yang BTP itu kurang lebih kan sudah dapat 2 orang. Nah, jadi kita itu hanya sebatas kesamaan lah menangkan rem gitu. Ya. Kalau di dalam R itu kan ketika dia lulus apa sekian, maka ketika saat ada momen apa itu dipertunjukkan anak itu apa. Gitu. Jadi seperti itu tidak ada namanya sama lah kenal itu tuh akhir wisuda gitu kayaknya. Akhir pembelajaran dari anak tercapainya target kita itu tidak ada di sini belum. Jadi mungkin itu apabila kata ini ada itu sudah ada, cuman nanti mah ditampilkan akhirnya anak ini sudah hafal dari 40 orang yang hafal ternyata ada misalkan 10 orang yang diharapkan sama kita dalam satu juz. Itu saja, kayaknya penambahannya tidak ada penampilan akhir. nanti ada wisuda. Kalau kegiatan Untuk menunjukkan kalau sekolah kita sudah laksanakan program itu ya. Ya, ada berharga juga untuk anak supaya memotivasi anak-anak yang lainnya. Oke, alhamdulillah. Kemudian untuk program berbudaya lingkungan, kalau saya sendiri sih kembali yang program-program dulu, yang hutan mini kita diangkat lagi, kemudian greenhouse kita angkat lagi, gitu ya, program pengembangan greenhouse. Dan mungkin untuk kewirausahaannya kan di sini bisa kewirausahaan, anak-anak bisa membuat kompos cair atau kompos kering dan nanti bisa menghasilkan produk gitu ya. Itu aja programnya ya. Ada lagi mungkin program yang lain? Yang mungkin dari sampah-sampah yang berasal dari ini makanan kemasan makanan yang bisa mungkin diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya mungkin bisa kita pemanfaatan enggak seperti botol dan sisa-sisa makanan ini nih bisa dijadikan nanti proyek di sekolah kita. Misalnya kita menggunakan jadi sampah itu jadi eco brick misalnya gitu ya, digunting-gunting nanti kan itu bisa dipakai buat hiasan-hiasan di tiap kelas seperti itu. Ya sebenarnya kan sudah ya kopi, cuman kita tidak menggalakkan, enggak gitu loh. Siapa kasih kamu serangan? Iya, ini kan seni budaya ya, ya. Cuman tadi ya pada waktu itu momen-momen tertentu saja ya, ketika misalkan pada tanggal 3 khususkan, tidak ada jam dikhususkan. Maksudnya dalam kalau misal gini, setiap 1 bulan harus kita buat program memberikan waktu gitu untuk melakukan itu ya. Harus seperti ya kalau kita memang ada keputrian kan, keputrian tidak selalu membahas gitu ya. Nah untuk ini ada waktunya bucu, ada waktu. Ini juga kita sebenarnya sudah ya. Hanya mungkin kita mengaktifkan kembali yang ekskul KPLH. Ya, itu kan kita kan nggak tidak aktif, sekarang kurang aktif. Gitu ya. Nah ini marilah kita komitmen bersama sih, minimal orang-orang di sini. Nah ini program kita banyak loh, dan juga gitu ya. Jadi kalau kita sebagai prakarsa perubahannya kita gitu di sini kita mengajak murid-murid mungkin ya. Betul. Jadi untuk KPLH itu sangat bermanfaat sebenarnya untuk menjaga lingkungan kita dan mengoptimalkan atau memaksimalkan yang potensi-potensi yang ada di sekolah kita ya, termasuk lingkungan sekolah kita. Ya, seperti ya. Jadi kedepannya jangan
dibatasi di ekskul gitu. Oh iya. Di program. Ada ya. Tapi kita harus memfasilitasi waktunya gitu. Siap. Harus Masukkan ke intra mungkin ya, atau nanti kita ada P5, kita masukkan ke P5 ya. Dalam program ini ya. Masukkan ke P5. Oke. Kalau cerdas berkarakter programnya kira-kira apa, Bu? Itu mah dalam lomba-lomba mengikuti lomba ya. ketika guru-guru berbidang mata pelajaran dia memunculkan bakat seseorang itu kan, nah itu sudah dilihat. Ada ekskul mata pelajaran baik ya, supaya untuk jadi mencari bakat-bakat anak yang berpotensi yang menonjol dari yang lain mungkin ya, atau jangan menonjol yang berminat saja gitu kan. Jadi menggali bakat anak, kemampuan anak dalam bidang misalnya bisa. Kalau pendidikan agama Islam kan kita menggali bakat anak dalam bidang dakwah, misalkan gitu. Jadi kita munculkan dakwah. Kemudian dalam bahasa Indonesia ilmu kan visi misalnya. Jadi kan itu dalam bidang mata pelajaran masing-masing yang sesuai dengan yang diampunya dan anak disalurkan menurut apa yang dia mau. Tapi dalam Islam ketika anak bisa di dalam puisi, itu anak ditarik juga dalam dakwah, ada berkesinambungan, gampang melatihnya. Jadi mungkin saja pada kesempatan ini itu per bidang mata pelajaran mungkin ya. Nanti tinggal menyalurkan, udah tuh jenengan karena tari bidang mata pelajaran di Polri kan ada tuh anak-anak tari, dalam saya dakwah, kemudian tilawatil Quran, gitu. Kemudian mungkin saja dalam IPS apa mungkin gitu. Jadi ini mungkin per bidang studi ya. Berbidang studi juga menurut saya tidak seluruh bidang studi kayaknya. Dan itu kayaknya yang sesuai saja dengan dibutuhkan dan kemampuan anak mungkin itu atau gimana? Nah, misalkan matematika kadang-kala kan sulit. Apa untuk ekskul matematika kan susah. Nah, biasanya yang sering berjalan di sini ini adalah pelajaran Ibu Popi, pelajaran saya, pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa Sunda. Yang lainnya olahraga dan gitu. Mungkin ada beberapa mata pelajaran yang bisa dikaji, digali bakat anak melalui beberapa mata pelajaran. Ada tambahan lagi? Mungkin sudah ya, kita masukkan tadi program-programnya, program keagamaan kita munculkan dan memang udah ada dan yang terakhir mudah-mudahan kita bisa ada yang namanya wisuda ya. Kemudian ada program pemilahan dan pemanfaatan limbah sampah baik dari makanan ataupun dari sampah-sampah lainnya, organik dan anorganik. Kemudian program KPLH kita tingkatkan lagi. Kemudian pelaksanaan P5 ya, memunculkan untuk yang berbudaya lingkungan. Kemudian yang cerdas berkarakternya dalam program ekskul mata pelajaran lebih ditingkatkan lagi bagi siswa-siswi yang berminat. Mudah-mudahan semua siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 terwadahi semua berdasarkan minat dia dalam mata pelajaran apa. Di sini kita guru-gurunya tinggal dibentuk ya. Kemudian yang terakhir mungkin untuk berprestasinya kita tidak lupa untuk mengikuti lomba-lomba per bidangnya. Itu ya. Ya, alhamdulillah untuk program kolaborasinya antara guru, orang tua dan kepala sekolah diundang tentang visi misi sekolah kita dan juga disosialisasikan tentang program-program sekolah kita. Mungkin itu ya. Apa Bu? Untuk lomba-lomba, ya. Kan banyak lomba-lomba yang setiap tahun ya, Ya. selalu ada gitu. Nah itu kalau di sana tidak hanya di ekskul gitu. Jadi kan sementara Ya. masih di ekskulnya terbatas besar kita teh kayak yang olimpiade ya. Olimpiade itu kan masih terbatas di ekskul saja, kegiatannya bisa semester. Nanti mah inginnya itu diprogram bisa sama kita sekolah, kegiatan persiapannya gitu, persiapan untuk menghadapi lombanya itu ada terus Dibuat dari awal. Iya. Dibuatkan program untuk perlombaan di awal tahun pembelajaran. Jadi ada penanggung jawab, ada ya. Jadi itu nanti bukan
dari awal. Jadi sudah matang ya. Sebelum lomba, jadi kan kita nggak optimal, karena persiapannya gitu. Optimal gitu ya. Mungkin itu siap ditampung. Ya, nanti kita masukkan program Bu ya, kurikulum. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, kira-kira apa Bu? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Berkolaborasi tadi ya udah ya, dengan sosialisasi ya. Guru sekolah, guru dan orang tua memang harus Iya, masyarakat sekitar guru, orang tua, kepala sekolah dan warga sekitar. Dengan mensosialisasikan program-program kita dan visi kita ya, seperti itu. Ya, undang rapat. Ya. Iya. diundang itu orang tua, dewan, komite, semua itu dengan sendirinya tidak memakan. Memang sudah dilakukan, tapi tidak secara spesifik sebagian besar saja. Mungkin untuk lebih efektifnya kita mengundang dewan guru saja ya, pengurus kelas saja. Nanti dari sana dari dewan guru disosialisasikan lagi kepada dewan kelas ya. Lupa. Dewan kelas itu ada yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara kan. 3 orang dan nanti diundang mereka, nanti disosialisasikan, kemudian mereka akan dilibatkan kepada orang tua yang lainnya. Mungkin itu lebih efektif ya. Langkah konkretnya kira-kira untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini, pertama, bagaimana laksana untuk yang pertama? Mengundang dewan. Mensosialisasikan ke Bapak Ibu guru ya. Lapor dulu. Kita sosialisasi kepada keluarga besar SMP. Ya. Pendidik dan tenaga kependidikan semua harus tahu. Yang kedua, mengundang komite dan dewan kelas. Bu, ini masih ada masukan? Sudah semuanya, ya sementara ya. Ibu Pit, Ibu. Iya. Oke. Membuat komitmen bersama untuk seluruh ya. Baik, untuk seluruh bersama untuk seluruh stakeholder ya di sekolah. Ya, nanti kita kan ini membuat komitmen, nanti ada sosialisasi itu. Ya, nanti ya. Nanti itu bukan hanya sosialisasi gitu, tapi biasanya kalau udah sosialisasi nanti karena ini diwakili oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bapaknya, karena bapak udah mungkin nanti saya ajukan ini ke bapak kepala sekolah dan dipadukan dengan CGP yang lain di sekolah kita, ya. Insya Allah udah ada kesepakatan, kita sosialisasikan kepada guru-guru semua dalam rapat besar ya. Ya, rapat besar. Begitu, ada lagi Bu? Sudah cukup? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dalam pembahasan dan analisis dari visi dan misi sekolah ini sudah selesai. Dapat disimpulkan bahwa untuk melalui pertemuan ini visi sekolah kita mungkin ada revisi sedikit ya, karena kita mempertimbangkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dan juga disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita dan karakter siswa-siswi sekolah kita. Maka untuk visi SMP Negeri 10 yaitu mewujudkan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya lingkungan, cerdas, berkarakter dan berprestasi. Kemudian program-program yang akan kita laksanakan
visi itu diwujudkan dalam program-program. Programnya itu keagamaan yang sudah ada kita tingkatkan lagi. Kemudian yang tadi masukannya ada apa namanya? Ada yang namanya wisuda untuk menghargai ya, untuk memotivasi juga siswa-siswa yang lain supaya mereka berkarakter atau keimanan dan ketakwaannya itu semakin meningkat ketika mereka bersekolah di SMP Negeri 10 gitu ya. Kemudian ada pelaksanaan P5 dan juga dalam program di sekolah tentang lingkungan hidup. Kemudian untuk cerdas berkarakter, pelaksanaan selain di intrakurikuler juga ada di ekstrakurikuler, yaitu melaksanakan program sekolah untuk mewujudkan siswa-siswa yang berprestasi dengan mengikuti perlombaan-perlombaan, di mana programnya itu harus disusun, dibuat dari awal tahun pembelajaran sampai terlaksananya lomba-lomba seperti itu ya. Kemudian untuk kolaborasinya nanti ada kolaborasi antara guru, orang tua, kepala sekolah, dan warga sekitar dengan cara mensosialisasikan program ini, visi ini kepada mereka dengan mengundang sebelumnya kepada guru-guru dulu yang lainnya, kemudian mengundang komite dan dewan kelas, dan mensosialisasikannya juga kepada seluruh siswa. Kemudian waktu pelaksanaannya di awal tahun pembelajaran, yaitu Juni tahun 2023, atau nanti kalau lebih dipercepat untuk revisi nanti sepengetahuan oleh kepala sekolah ya, seperti itu. Dan yang terakhir, tidak lupa ada komitmen bersama supaya program-program dan visi sekolah ini terlaksana dengan baik. Mungkin itu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dan sebagai penutup mungkin kami sebelum ditutup kami mengundang dulu Ibu Nunung untuk memberikan masukan dan arahannya. Terima kasih. Bukan semuanya luar biasa sekali ya diskusi hari ini. Kemudian dari hasil diskusi kita hari ini menghasilkan visi SMP 10, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya lingkungan, cerdas berkarakter dan berprestasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan visi ini atau cita-cita yang tertuang dalam visi ini dapat tercapai, kemudian dapat membawa perubahan pada siswa, khususnya membawa kemajuan dan kesuksesan bagi SMP 10 Kota Sukabumi. Dan saya lihat visi ini sudah sesuai. Pertama udah logis, kemudian mudah diingat juga ya, dapat dicapai sesuai tujuan sekolah juga sangat menarik, dan tentunya sudah mencerminkan profil pada Pancasila. Alhamdulillah, mudah-mudahan visi ini yang didukung dengan inisiatif positif atau program-program yang telah disampaikan oleh Ibu Bapak tadi, mudah-mudahan dapat membawa perubahan yang luar biasa bagi sekolah ini. Sekali lagi, mudah-mudahan SMP Negeri 10 Kota Sukabumi dapat berprestasi di Kota Sukabumi, khususnya di Jawa Barat, bahkan di nasional. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu. Demikian dari saya. Saya sangat bangga kepada Ibu Cu dan juga kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman yang telah rela meluangkan waktunya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nunung. Untuk supaya pertemuan kali ini berkah mungkin ya, tadi belum ini kita berdoa dulu sebelum ditutup oleh Bapak Peri. Maka Bapak Peri berdoa dulu. Setelah selesai acara hari ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa berkolaborasi bersama-sama mewujudkan cita-cita kita, yaitu visi yang tadi disebutkan oleh Bu Ucu. Ya, dengan mengucap Al-Fatihah dalam hati, kita tutup acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Selesai acara ini, semoga bermanfaat tentunya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah kita berada dalam mudah-mudahan kita berada dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tadi udah ditutup dengan doa dan marilah kita dari saya untuk menutup ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.